Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya hari ini belajarnya ya. Semangat, siap belajar hari ini? Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, oke, silakan disiapkan dulu, berdoa dulu. Oh, ada ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semua ya. Nah, coba lihat, tengok kanan kirinya. Temannya siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak masuk ya. Terus siapa lagi? Gabriel ya. Kalau yang dispen kemarin masuk, Kalisa masuk tidak? Fahmi, oh ya Fahmi ada nggak? Ini. Oh ya cuma Gabriel aja berarti. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk yang kemarin sudah ikut lomba ya. Apa-apa udah jago. Kalisa gimana? Sama ya, nggak apa-apa, yang penting udah maju ke kabupaten pun itu udah menjadi hebat ya, udah mewakili kecamatan Cileunyi, belum tentu kita ada sama ya. Oke, nah anak-anak, beberapa hari ke belakang kita kemarin sudah merayakan, bukan merayakan ya, hari lahirnya Pancasila ya, diperingati pada tanggal berapa? 1 Juli. Nah, supaya membangkitkan rasa nasionalis kita, alangkah baiknya kita akan menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Sudah hafal kan semuanya? Pasti tidak ada yang tidak hafal. Supaya lebih semangat, semuanya coba berdiri. Menyanyinya kita sambil berdiri. Coba. Siap ya, menyanyi ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan pasang, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih sudah semangat menyanyikannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus kita ada aturan dulu yang harus kita sepakati ya. Kita sepakati dulu aturannya supaya belajarnya berjalan dengan lancar. Aturan yang pertama boleh dilihat di sini. Nah, yang pertama tertib selama pembelajaran berlangsung ya. Jadi tidak ada yang bercanda, tidak ada yang lari-lari di kelas, tidak ada yang mengobrol ya. Tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua saling menghargai itu sesama teman ya. Ketika nanti ada temannya yang presentasi ke depan, berarti tugas kelompok yang lain itu mendengarkan. Yang ketiga apa? Memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Nah, ketika nanti Bu Ade sedang menjelaskan, berarti anak-anak semuanya harus mendengarkan dan menyimak ya. Nah, dan yang terakhir mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran yang nanti ada di LKPD dengan semangat supaya tugasnya tuntas hari ini. Siap ya? Siap. Nah,
mengetahui beragam kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, ya akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian kegiatan hari ini kita akan melakukan belajar menyenangkan. Ingat, belajar yang menyenangkan jika kalian semua fokus dan bisa melakukannya dengan baik, ya. Tapi kalau kalian ngobrol, kemudian nanti bercanda terus, bisa masuk tidak pembelajarannya? Bisa, ya. Makanya harus serius belajar. Tapi nanti juga di dalam pembelajarannya kita akan apa? Menonton video, ya, nanti supaya kalian bisa mencari informasi dari video yang kita simak. Nah, kemudian nanti berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan terakhir akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, penilaian yang Ibu nilai selain dari kegiatan kalian berdiskusi kelompok, keaktifan kalian, Ibu juga akan menilai pengetahuan kalian lewat soal evaluasi nanti di akhir, ya. Paham? Paham. Bagus. Nah, setelah itu bahan ajarnya sudah ada setiap kelompok. Sudah memegang? Sudah. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita bukan diberitakan ya, Indonesia itu mengalami ada kenaikan bahan pangan. Yang paling menonjol tentang apa? Betul, tentang minyak goreng. Minyak goreng beberapa waktu lalu sempat langka, ya, dan harganya pun mahal. Semua masyarakat Indonesia mengeluh akan peristiwa itu. Jangankan orang lain, pasti kalian mama-mamanya juga di rumah seperti itu ya? Iya, seperti itu. Kenapa pada mengeluh? Karena mahal. Padahal kalian tiap hari jajanannya kebanyakan yang digoreng ya? Berarti jajanan juga pada naik nggak? Jajanan yang di belakang? Kantin? Iya, naik ya. Terus kalian juga kan tiap hari dibekali oleh orang tua kalian. Nah, itu berarti minyak goreng adalah bahan pokok utama untuk manusia ya, untuk kita masak, untuk kita makan. Nah, sekarang di dalam bahan ajar itu ada mengenai teks berita. Coba kalian buka bahan ajarnya, dilihat halaman pertama. Di situ ada teks berita yang dilansir dari di situ ada sumbernya. Nih. Dari databox katadata.com, dari artikel online berarti ya. Coba kita baca ya. Siapa yang mau membacakannya? Ada yang mau? Siapa? Bian, boleh. Silakan. Bian baca yang keras ya. Lanjut paragraf kedua, siapa yang mau membacakan? Siapa? Dava, boleh yang keras Dava. Hal ini menimbulkan banyak polemik dan spekulasi terkait penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Mulai dari naiknya harga minyak nabati dunia, adanya peningkatan alokasi minyak sawit untuk produksi biodiesel, sampai dugaan adanya permainan mafia minyak goreng. Namun di luar polemik tersebut, produksi minyak sawit yang merupakan bahan pokok minyak goreng juga terus menurun. Nah, di sini terlihat ya. Jadi permasalahan minyak goreng itu menimbulkan banyak praduga atau dugaan apakah minyak goreng itu apakah ada yang menimbun atau bahkan apa ada dari si bahan bakunya saja. Berarti apa bahan baku minyak goreng itu? Kelapa sawit. Apakah kelapa sawitnya itu sedikit produksi minyak gorengnya? Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Kita lanjut ke paragraf 3. Siapa yang membacakan? Boleh, Ayuni. Silakan Ayuni yang keras.
sepenuhnya yang sebesar 4,5 juta ton. Produksi minyak sawit Indonesia pada Februari 2022 terdiri dari minyak sawit mentah, palm oil atau CPO 3,5 juta ton, ditambah minyak inti sawit dan kernel oil atau 3,5 juta ton. Kemudian 229.000 ton. Produksi kedua jenis minyak sawit ini sama-sama turun di kisaran 9% dibanding gross margin. Nah, jadi apa yang menyebabkan minyak goreng itu menjadi langka? Dari bacaan itu. Apa penyebabnya? Mahal. Itu dari bacaan itu. Lihat, paragraf ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng itu? Naura, apa? Nah, adanya penurunan produksi kelapa sawitnya itu sendiri ya. Ya, turun sehingga produksi minyak gorengnya pun terbatas. Nah, selain itu, apa ada lagi alasan lain kenapa minyak goreng itu bisa langka? Boros pemakaiannya ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari berita tersebut, di situ kan minyak goreng itu diproduksi ya, Setelah diproduksi, dipasarkan dari pabrik minyak goreng itu dipasarkan kemana? Ke toko-toko, kemana lagi? Ke pasar. Ada yang ke warung. Nah, sementara ketika minyak goreng itu langka, sebetulnya langkanya tidak begitu langka, tapi adanya kenaikan. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat mengeluh karena bahan pokok yang biasanya misalnya si mang gorengan itu kan itu bahan utamanya adalah minyak ya, untuk menggoreng bahannya itu adalah minyak. Pasti mengeluh karena orang pasti akan membeli dagangannya itu juga pasti mengeluh juga kalau harganya dinaikkan ya. Nah, untuk melihat apa yang terjadi, kita lihat dari video berikut. Coba. Mau menyimak video? Kalau mau duduknya yang rapi. Kita lihat informasi apa yang terdapat pada video ini. Ketika kita kaitkan dengan pemberitaan tadi ya, kita lihat ya. Hai anak-anak cerdas, kembali lagi bersama Jurades. Kali ini kita akan mempelajari materi yang ada pada tema 8 lingkungan sahabat kita, pada subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, dan pada pembelajaran 4. Kali ini kita akan mencari informasi penting pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelum memasuki materi, yuk kita simak dulu tayangan berikut. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu
tadi merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, setiap hari kita telah melakukan kegiatan ekonomi. Tahukah kamu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari mulai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahukah kamu apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contohnya seperti sebuah pabrik yang memproduksi beragam pakaian untuk kita gunakan. Sementara, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Para distributor yang akan mengantarkan barang dari tempat hasil produksi ke berbagai tempat pemesanan. Di dalam kegiatan distribusi terdapat beberapa hal yang dilakukan, seperti pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan barang, pembelian dari produsen, dan penyimpanan barang di gudang. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Sementara pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Seseorang dapat melakukan kegiatan konsumsi dengan pengorbanan berupa uang atau waktu. Anak-anak cerdas, supaya lebih dipahami, yuk kita lihat skema kegiatan ekonomi pada tabel teh berikut ini. Pertama, teh dipetik dari perkebunan teh, kemudian pabrik mengolah teh. Setelah teh selesai diolah dan dikemas, kemudian teh didistribusikan baik itu ke swalayan maupun pasar-pasar. Nah, di sanalah tempat di mana kita bisa membelinya. Kemudian teh pun dapat kita pada setiap rangkaian kegiatan ekonomi mengenai teh tadi dapat melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Jenis pekerjaan petani teh dan buruh pabrik dapat kita temui pada kegiatan produksi. Sementara pada kegiatan distribusi, jenis pekerjaannya yaitu distributor teh dan pedagang teh. Dan pada kegiatan konsumsi, kita dapat temui orang yang menyeduh teh untuk diminum. Anak-anak cerdas, itulah tadi materi mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui informasi yang didapat dari kegiatan ekonomi masyarakat. Setelah itu, silakan anak-anak diskusikan bersama teman dan guru. Dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya ya. Nah, kembalikan dulu ini. Nah, ini informasi apa saja yang kalian dapat dari
video tadi? Apa? Mengenai apa? Mengenai kegiatan ekonomi. Betul, ya. Betul. Mengenai kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah kita sebagai manusia bisa hidup tanpa dipenuhi kebutuhannya? Kalian bisa hidup tanpa makan? Kita bisa hidup tanpa memakai baju? Tidak bisa ya. Nah, contohnya saja ketika kalian istirahat, ya. Kalian setelah istirahat, setelah belajar, waktunya istirahat itu kan perut akan lapar ya? Lapar. Siapa yang kalian cari? Makanan. Pasti kalian larinya ke mana? Ke kantin sekolah, ke belakang sekolah untuk mencari apa? Makanan, jajanan, ya, seperti itu. Ya, atau minuman katanya. Nah, berarti manusia itu butuh kebutuhan untuk dipenuhi dalam kehidupannya. Nah, apakah pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan sendiri? Mengapa Rangga tidak bisa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang seperti apa makhluk sosial itu? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang memerlukan bantuan orang lain dalam melaksanakan kehidupannya, betul ya? Nah, Kesya nggak akan bisa hidup sendiri. Pasti Kesya nanti kalau jajan minta antar sama Naila, ya betul kan? Iya, contohnya seperti itu contoh sederhana ya. Nah, sekarang kita akan Ibu akan bagikan LKPD, ya. Ibu akan bagikan lembar kerja siswa. Nah, di situ silakan diskusikan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD, ya. Apa saja yang akan kalian lakukan kita nanti bahas di sini ya. Coba. Ini ya, kelompok. Silakan dibaca dulu ya. Mana kelompok ini belum? Ibu silakan dibaca dulu petunjuk kerjanya ya. Silakan. Ya. Ya, kita lihat pada kegiatan 1. Nah, tadi kalian sudah menyimak video kan ya? Nah, di kegiatan 1 kita akan membuat peta pikiran mengenai informasi yang telah kita dapatkan tadi. Berarti informasi mengenai apa? Mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di kegiatan 1 silakan dilihat. Bentar ya, Ibu. Ya, dibaca dulu petunjuknya. Nah, kita akan membuat peta pikiran mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Ya, silakan dibuat peta pikirannya. Ayo diskusikan bersama temannya. So, diskusikan. Bawa alatnya warnanya. Bawa alatnya. Iya. Ya, barang-barang mengerjakannya nanti Ibu lihat mana yang tidak ikut dalam mengerjakan diskusi kelompok ini. Ya, jadi semuanya harus ikut membantu.
Tentu ya. Bareng-bareng mengerjakannya. Kelompok ini bisa. Bisa ya. Kita kegiatan satu dulu ya. Satu-satu jangan langsung. Karena kegiatan satunya juga harus bareng-bareng dikerjainnya ya. Silakan dikerjain.
Nah, ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak bisa? Oke, so lanjut dulu. Nah, yang lainnya nanti warnain. Video apa? Yakin kebagian tugasnya apa? Nggak boleh. Dan apa? Katanya teks. Distribusinya banyak doang. Ya. Iya, kalau contohnya misalnya menyebarkan kartu teh ke toko-toko. Nanti seseorang meminum teh. Oke, sudah beres? Nah, kalau sudah beres, kita lanjut ke kegiatan kedua ya. Coba dibuka kegiatan kedua, ada apa di situ? Di kegiatan kedua, nah di sini pastinya kalian sudah mengetahui ya beragam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, silakan kalian amati atau diingat-ingat lagi kegiatan apa saja yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada yang dagang apa, atau enggak ada misalnya udah ketemu aku ada pabrik roti, boleh. Nah, kemudian kalian amati jenis kegiatan itu termasuk ke dalam distribusikan, ke dalam produksikan, atau ke dalam konsumsi. Nah, setelah itu kalian amati juga kira-kira orang yang diuntungkan dari kegiatan ekonomi tersebut siapa? Ya, apakah masyarakat, ataukah misalnya orang yang, ataukah misalnya pedagang bakso? Jika misalnya di situ ada ya pabrik kerupuk, pasti yang diuntungkan adalah masyarakat yang suka makan kerupuk ya, tentunya. Atau enggak misalnya pedagang bakso, karena orang kalau misalnya udah makan bakso biasanya makan kerupuk juga ya, biar rasanya tambah enak. Nah, kemudian keuntungan yang diperolehnya apa? Silakan diisi. Ada
Mengerti yang kegiatan 2? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak paham ya? Oke, lanjut. Nah, coba sekarang kita lihat di kegiatan 3. Di kegiatan 3. Nah, sudah beres kegiatan 2. Nah, sekarang kegiatan 3. Kalian tuliskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, tuliskan apa saja. Tadi apa yang pertama? Bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, apalagi? Bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul, membuka lapangan pekerjaan. Terus tuliskan. Nah, di kolom yang terakhir ini kalian tuliskan. Kan tadi kita membahas mengenai kelangkaan minyak ya. Nah, maka apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kelangkaan minyak goreng? Ya, silakan tuliskan alasan kalian di situ. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kelangkaan minyak goreng? Ya, silakan dituliskan. Ya. Cara mengatasinya ya, cara mengatasi kelangkaan minyak bagaimana? Kira-kira apa saja? Menghemat. Ya, bisa ya. Bisa ya? Bisa ya?
Ya. Kelompok ini sudah beres? Sudah. Kelompok yang lainnya Ibu juga sudah melihat sudah ada yang banyak yang sudah beres. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkomunikasikan hasil pekerjaannya dari masing-masing kelompok dan nanti kelompok yang lain mencoba untuk menanggapi. Ya, apakah misalnya nanti dikoreksi? Dilihat kalau nanti ada yang salah, menurut kelompok kalian yang bentuknya seperti apa? Boleh dikomentari, ya. Nah, kalau gitu kelompok ini mau ke depan. Ya, siap? Ya, boleh. Kelompok pertama yang mau ke depan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 katanya. Boleh kelompok 3 ke depan. Yuk. Yang lainnya perhatikan ya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, boleh. Coba kelompok lain perhatikan, hargai temannya. Boleh. Nah, ini katanya hasil pekerjaan membuat peta pikiran ya. Pengaruh kegiatan ekonomi masyarakat. Boleh dilihat ke atasnya. Nah, ini hasil kelompok. Boleh dijelaskan isinya, silakan. Boleh lanjut ke kegiatan kedua. Apa yang kelompok ini amati dari kegiatan tadi sudah mengamati ya. Nah, coba apa contohnya? Boleh dijelaskan kepada temannya. Jenis produksi. Barang yang dibutuhkannya di rumah tangga untuk memasak. Keuntungan yang diperoleh menjadi sehat karena sayur banyak vitamin. Terus, contoh yang kedua. Kopi es krim. Jenis produksi masyarakat yang suka makan es krim. Jadi lebih sejuk membagikan produksi orang yang dibutuhkan masyarakat yang suka makan ikan. Keuntungan yang diperoleh menjadi lauk untuk dimakan. Ya, nah itu ya. Kemudian kegiatan ketiga, coba. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat apa saja, Darel? Membuka lapangan kerja baru, muncul jenis usaha baru, mengurangi angka pengangguran, kebutuhan masyarakat terpenuhi, meningkat pendapatan masyarakat. Nah, oke. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau ya mengurangi angka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Coba apa dari kelompok ini ya, yang lainnya dengarkan. Tidak boros atau hemat, memasak dengan cara menambah mengukus dan selalu menggunakan minyak dalam topik. Apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya atau bagaimana? Cukup jelas? Cukup jelas. Kalau cukup jelas, boleh beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Oke, boleh kembali ke depan untuk kelompok 3. Nah, kelompok berikutnya yang mau ke depan, kelompok mana? Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Boleh. Siapa perwakilannya ke depan di awal? Ayo silakan ke depan. Wah, ini ada yang paling ganteng ya, Jaki.
manusia. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Lihatkan kepada teman-temannya hasil kerjanya. Nah, ini peta konsep milik kelompok 2 seperti ini. Di dalamnya ada apa saja? Silakan jelaskan. Siapa yang menjelaskan? Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produksi. Kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan produksi adalah produsen. Yang kedua, distribusi. Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distributor. Yang ketiga, konsumsi. Kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Orang yang melakukan konsumen. Itu yang kegiatan 1 ya. Sekarang kegiatan 2. Silakan, apa hasil yang telah diamati? Kegiatannya pabrik teh, jenis kegiatan ekonominya produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat suka minum teh. Keuntungan yang diperoleh banyak yang meminum teh. Pabrik tahu, produksi masyarakat yang suka makanan tahu makan jadi lebih nikmat. Penjual ikan. Jenis kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan ikan. Keuntungan yang diperoleh bahkan menjadi lebih banyak. Kegiatan 3. Silakan menyebutkan pengaruhnya terhadap pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Coba, apa saja kelompok ini? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, membuka lapangan baru. Muncul jenis usaha baru. Mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, kebutuhan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, satu lagi. Cara mengatasi kelangkaan minyak. 1. Menghemat minyak goreng. 2. Mengganti bahan yang lain seperti mentega. Bisa juga beralih dengan cara mengukus. Nah, itu dia. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Siapa? Nanti dulu nih. Siapa mau bertanya apa? Coba pakai ini biar saya. Bertanya mengenai apa? Kalau distributor terhambat dengan jalan yang jelek gimana, Bu? Pertanyaannya ya. Jadi tadi siapa dapat menanyakan nanti dulu nih. Menanyakan mengenai kan tadi kegiatan ekonomi itu ada 3 katanya ya. Ada apa pertama? Distribusi, dan konsumsi. Dapat menanyakan kepada kelompok ini, bagaimana kalau dalam kegiatan distribusi terhambat, kemudian misalnya jalan yang dilaluinya itu jalannya rusak, otomatis kan akan menghambat kepada konsumsi. Apa yang bisa dilakukan? Kelompok lain nanti bisa menjawab ya. Coba dulu kelompok ini jawab. Siapkan jawabannya. Bagaimana kalau distribusi itu dalam penyalurannya si jalannya itu rusak, otomatis akan menghambat ke konsumennya. Apa yang bisa dilakukan?
kita bisa menunda pengiriman barang kepada konsumen. Nah, itu jawabannya katanya dapat. Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi penyanggahan? Apa mau disanggah? Ada apa jawabannya? Kita bisa Oh, bisa menunda. menunda katanya. Tapi bagaimana kalau misalnya si konsumennya itu? Ya, contohnya saja misalnya tadi dalam pengiriman ikan ya. Dari ikan kan ikan itu kalau dilamakan akan bagaimana? Busuk. Wah, apa yang bisa dilakukan? Bisa menjawab? Mau bisa menjawab? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 mencoba menjawab katanya. Ayo, Mencari. nanti tambahin sama Mami ya. Mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas, betul. Mami, benar itu jawabannya. Oh, mencari jalan pintas. Nah, iya. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok yang lainnya? Tidak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Cukup ya? Kita cukupkan. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok. Iya. Selamat ya. Nah, itu tadi. Ya, udah ya, duduk. Ya, coba perhatikan ke depan. Tadi dua kelompok sudah mewakili ke depan presentasi menyampaikan hasil pekerjaannya. Sudah cukup bagus ya. Boleh tepuk tangan. Semoga nanti yang lainnya ketika dikoreksi. Nah, tadi kita menanggapi lagi ya, menanggapi pertanyaan dari Java. Tadi kalau misalnya ada dalam ketiga kegiatan itu, dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu, salah satunya ada yang menghambat, akan berpengaruh tidak terhadap yang lainnya? Tentu akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena ketika penyebaran atau distribusi itu dilakukan ada terhambat, otomatis si produsen itu akan mendapatkan keuntungan secepatnya tidak? Tidak ya. Nah, berarti akan menghambat juga keuntungan. Nah, kemudian ke arah konsumennya. Ketika si produk yang akan didistribusikan itu terhambat, otomatis konsumen itu bisa mendapatkan barangnya dengan tepat waktu tidak? Tidak. Nah, jadi harus ada keseimbangan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketika salah satunya ada yang terhambat, otomatis ke yang lainnya juga akan menghambat. Nah, jadi setelah tadi kita tahu kelangkaan minyak, nah berarti kelangkaan minyak itu bisa terjadi pada kegiatan apa? Bukan, kepada kegiatan produksi kah, distribusi kah, atau konsumsi kah? Produksi, karena tadi dilihat katanya bahan baku minyak itu sempat menurun ya. Berarti apa? Kegiatan apa yang terhambat? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang menghambat, yang otomatis ketika ini menghambat, kegiatan produksi menghambat, kegiatan konsumsi pun ikut menghambat. Jadinya ada kelangkaan minyak ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan ketika masyarakat mendapati kelangkaan minyak? Pertama, apa? Bisa mengganti bahan baku minyak dengan bahan baku yang lain. Contohnya apa? Ada pasir, kemudian mentega. Pasir di mana kan? Di itu ya. Kalau bahasa Sundanya disangrai, ya. Diaduk-aduk itu nanti kalau kerupuk yang ada di situ jadi mengembang. Terkecuali kalau menggoreng tahu nggak bisa ya pakai pasir ya. Kemudian bisa juga mengganti kegiatan menggorengnya itu dengan merebus, kemudian membakar, dikukus. Nah, kita bisa gantikan dengan itu ya supaya penggunaan minyaknya juga tidak terlalu boros. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Coba, kalau sudah paham, Ibu ingin Najwa yang menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini apa saja yang sudah dilakukan. Ayo Najwa, kita sudah mengetahui belajar mengenai kegiatan ekonomi apa saja terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian Ida, apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan hari ini? Sudah mempelajari apa Ida?
Ya, yang terakhir tadi kita sudah bisa menanggulangi kelangkaan cara yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi kelangkaan minyak. Nah, karena ibu rasa anak-anak di sini sudah cukup paham, sekarang silakan bereskan dulu hasil kerjanya, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Nanti setelah ini ibu akan membagikan soal evaluasi. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Oke, dipinggirkan dulu. Dirapikan dulu mejanya supaya kita bisa mengerjakan soal evaluasi. Sudah siap ya mengerjakan soal evaluasi ya? Kelompok ini bagi. Ya, kelompok ini silakan dibagikan. Kelompok ini silakan dibagikan. Kelompok ini dibagikan. Diorong lagi ya. Ya, silakan diberi identitas terlebih dahulu ya. Diberi identitas terlebih dahulu. Setelah itu dibaca soal nomor 1 sampai 4 dan silakan diisi dengan jawaban yang paling cepat menurut kalian ya. Silakan dikerjakan ya. Ini yang pedenya sudah. Kelompok ini yang pedenya sudah. Kelompok berapa ini teh? Satu sudah beres yang pedenya sini sama ibu. Sobek ya. Ya, silakan dikerjakan dengan tertib. Tidak menanyakan kepada temannya ya. Silakan kerjakan mandiri. Kalau ada yang tidak mengerti sama soalnya boleh ditanyakan ya. Nama, diberi nama jangan lupa.